Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kali ini depan kita adalah mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar. Yang ini adalah edisi terakhir untuk Pajero Sport Dakar dengan generasi seperti ini. Nah, hal yang membedakan dia dengan edisi sebelumnya adalah di grillnya yang sudah mirip kayak grillnya Transformer. Jadi lebih modern. Kalau yang sebelumnya kan masih grill yang model honeycomb. Nah, ini Pajero yang Dakar 4x2 ini mesinnya pakai VGT atau variable geometri turbo. Jadi boostnya atau tenaga yang dihasilkan dari turbonya itu lebih maksimal. Untuk yang keluaran tahun 2013 pemakaian 2014 ini kita bakal nunjukin kondisinya seperti apa. Di sini ada Pajero Sport Dakar yang edisi terbaru juga, tapi yang itu harganya mahal. Yang ini harganya untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Tapi nggak akan lebih dari 300 jutaan. Nah, hal yang istimewa adalah kondisinya pasti karena pengguna mobil ini sebelumnya itu benar-benar care atau benar-benar menjaga kondisi mobilnya tetap prima, utamanya dari sisi eksterior, pastinya interior termasuk bagian mesinnya, karena sedikit bermasalah aja pasti masukin ke bengkel. Nah, kita mulai untuk overview mobil ini bagian depan. Untuk bagian depan mobil ini lampunya udah pakai proyektor untuk bagian depannya ya, headlampnya, dan kalau kita lihat untuk grillnya dia pakai aksen atau warna chrome itu sama dengan yang ada di bagian emblem Mitsubishi-nya. Di bawah ada fog lamp-nya udah pakai housing warna chrome juga, dan di bagian sebelah kanan. Nah, yang menarik adalah pada bagian bawahnya sebenarnya semua Pajero bahkan Triton pakai kayak gitu, pelindung bagian mesinnya, sehingga pada saat masuk ke jalanan yang sedikit off-road itu mesinnya aman dan terlindungi. Nah, untuk bonetnya sama seperti yang ada di Pajero edisi sebelum pastinya. Mobil ini dilengkapi dengan over fender, dan ini over fender sewarna dengan body. Untuk wipernya dia masih pakai wiper dengan frame besi, belum yang frameless. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih secure, kacanya lebih safe, ini masih bisa diganti pakai yang frameless. Di atas ada antenanya, masih belum yang shark fin, tapi secara fungsi oke, masih bagus. Untuk spionnya dia udah dilengkapi dengan lampu sein, spionnya warna chrome, sama dengan handle pintunya warna chrome juga. Dan ini effortless untuk membuka tutup pintunya. Nah, depannya velgnya udah dicat warna hitam semua, jadi lebih garang kelihatannya. Dan untuk depannya ini remnya udah pakai pengereman disc brake atau cakram, jadi lebih pakem. Nah, ini ada footstep warna hitam yang sama seperti yang ada di Triton yang saya pakai nih. Ini sangat kokoh karena ini besi semua. Nih, sangat kokoh, dan suspensinya juga. Nah, di bagian pintunya ada side skirt untuk bagian safety pada pintunya. Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan talang air yang original Pajero Sport. Jadi lebih rapi, lebih presisi, dan lebih cocok dengan mobilnya. Di atas ada roof rail juga, dan ini roof railnya cukup kokoh. Kalian bisa bawa barang yang cukup banyak di atas ini ya. Itu cukup kuat. Dan untuk pintu bagian tengahnya sama warna chrome juga, dan ini penutupannya itu nggak butuh effort yang lebih berat. Untuk belakang sistem pengeremannya sama, dia pakai disc brake juga atau cakram. Kondisi bannya ini masih bisa dipakai untuk beberapa lama ya, karena memang kondisi masih cukup baru. Bannya pakai duller, ukurannya mana 265 65 ring 17. Dan ini bannya itu diproduksinya mana nih, minggu ke-36 2019 ya, kurang lebih 2 tahun bannya ya, masih cukup lah untuk bisa dipakai. Di belakang, untuk bagian belakang lampunya semuanya masih oke, sama seperti yang ada di depan sih. Dan ini ada emblem Dakar untuk 4x4-nya tambahan ya, karena basically mobil ini bukan 4x4. Di belakang juga sudah ada sensor parkir, ada 4 sensor parkir, lampu mundur, lalu kemudian fog lamp, dan exhaustnya ada di belakang sini, termasuk ban serep yang ada di bawah. Nah, itu ada besi buat towingnya. Nah, ini di belakang udah pakai rear defogger juga, lalu kemudian ada wiper belakang. Di atas ada high mount stop lamp, dan di bawah dalam sini ya high mount stop lamp, di atas ada spoiler juga. Dan untuk bagian belakang di sini ada emblemnya. Ini semua terpasang masih kokoh ya, kondisi masih oke.
termasuk emblem Pajero Sport yang ada di sini. Lampu bagian sebelah kiri kondisi masih sangat bagus, untuk bagian lampu-lampunya, dan semuanya masih terasa baru. Nah, pengisian bahan bakar dari sebelah kiri sini. Untuk kaca filmnya pakai 3M ya, kaca filmnya jadi ini cukup dingin. Dan kalau kita lihat itu nggak kelihatan masuk ke dalam, bahkan ke arah cahaya di bagian kaca depan itu nggak kelihatan, jadi lebih lebih privacy dan lebih dingin pastinya di dalam. Di sisi sebelah kiri juga sama, velgnya warna hitam semua, lalu kemudian footstepnya dibuat warna hitam juga untuk bagian frame-nya, termasuk di bagian depan velgnya dibuat warna hitam pula. Dan hal yang ingin saya highlight sekali lagi adalah kondisi mobil ini. Jadi sekalipun ini mobil bekas, ini benar-benar dirawat dan dijaga dengan sangat baik oleh pemiliknya. Dari sisi sebelah kiri nggak ada baret, nggak ada penyok apalagi ya untuk sisi sebelah kiri, sehingga kondisinya memang masih sangat baik. Lalu kemudian untuk bagian depan sama seperti yang kita overview di awal tadi. Nih saya perjelas lagi untuk bagian depan, kaca lampunya ini masih cukup terang ya, sedikit menguning sedikit sekali, tapi ini masih sangat baik kondisinya. Nah, sama seperti yang ada di sini, kalau misalkan kayak debu-debu kotoran sih itu wajar ya, karena memang namanya mobil untuk bagian eksterior pasti kena debu ya. Nah, itu di sini ada washer juga untuk lampunya. Wow, ini fitur yang cukup mewah. Itu dari sisi luar. Nah, dari sisi dalam, karena mobil ini mewahnya itu nggak cuma di luar tapi di dalam juga. Ini bisa kita lihat dari trim pintunya. Ini trim pintunya udah pakai yang material kayu ya. Di atas ada chrome-nya. Ini kulit, lalu kemudian di sini kulit juga dengan stitching asli, dan ini tombolnya udah elektrik semua untuk power window, termasuk ada lock window-nya di sini. Joknya, wah ini joknya masih berasa seperti yang baru ya. Nggak ada sobekan. Biasanya yang bagian sini tuh cepat cacat di joknya si Pajero atau Triton, tapi yang ini nggak, masih oke. Stitchingnya juga masih terpasang dengan sangat baik. Lalu kemudian high adjuster pada bagian joknya ini masih berfungsi dengan sangat baik, termasuk untuk pengaturan recline-nya. Dan di mobil ini untuk pengaturan spionnya udah ada di bagian sebelah kanan. Dia masih menggunakan anakan kunci biasa seperti ini ya. Ini anakan kuncinya. Dan yang istimewa dari mobil ini adalah bisa kita lihat di sini. Ini adalah pedal shift yang enak kalau kita genggam nih. Cakep ya. Untuk slidingnya masih manual. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam. Oh iya, di sini ada tweeter. Jadi untuk sound system yakinlah pasti akan sangat maksimal. Nah, kita coba masuk ke dalam karena di sini agak berisik. Kita di area bengkel soalnya, dan mobilnya kita start up. Nice. Nah, untuk di dalam ini yang istimewa adalah mobil ini nggak begitu berisik. Nah, ini jarak tempuhnya dia di angka 79.232. Ini masih belum terlalu jauh jarak tempuhnya. Nah, itu lalu kemudian untuk setirnya udah ada audio switch-nya, lalu kemudian ini pedal shift pastinya. Untuk wipernya ada di bagian sebelah kiri, udah ada intermittent, termasuk ada tuas untuk rear wipernya. Wah. Setirnya di bawah nih dia udah bisa tilt. Wah, teleskopik masih belum. Untuk generasi ini Pajero memang belum teleskopik. Lalu kemudian untuk bagian dalam di sini ada banyak barang ya. Di sini ada 2 cup holder, 1-2. Untuk parking brake-nya masih mechanical. Dan di sini ada tuas transmisi, dia transmisi otomatis. Nih tempat penyimpanan, di bawah sini ada tempat penyimpanan dengan aksen atau panel kayu pula. Wah, nih. Wah, banyak duitnya. Nah, nih ada tempat penyimpanan lagi bagian bawah sini. Untuk housing bagian tuas AC-nya dia dipasangin aksen kayu juga. Nah, di atas sini nih head unit. Ini head unitnya itu ada berapa mana nih? Ini bisa buat radio, lalu kemudian ini ya udah touchscreen ya pastinya. Buat navigasi bisa nggak? Radio aja sih, terus ya bisa navigasi ternyata. Nah, ini bisa navigasi, GPS juga ada, lalu kemudian Bluetooth dan seterusnya. Inilah perintilan-perintilan yang ada di bagian head unitnya. Di atas ada
MID juga. Lalu kemudian ini untuk cluster meternya ada yang sebelah sini. Nah, di atas ini ada sun visor. Ini masih kebungkus bos, kayak mobil baru. Dan di sini sun visornya sun visor dengan vanity mirror. Tapi vanity mirror kan ini masih kebungkus plastik. Ini nggak pernah kepake. Biasanya memang yang di sebelah kiri pasangan yang biasanya dandan. Kalau yang lagi bawa mobil mah biasanya ngapain dandan. Nah, ini sunroofnya masih berfungsi bos. Ini masih berfungsi dengan sangat baik untuk sunroofnya. Nah, cakep ya. Lalu kemudian ini masih bisa juga buat buka tutupnya pastinya. Lampu baca berfungsi dua-duanya. Yang tengah juga berfungsi. Di sini ada spion tengah dengan manual dimming. Ada kamera juga dipasang di sini. Lalu kemudian untuk tempat penyimpanannya. Ini kalau kita lihat biasanya kan kalau tempat penyimpanan dipaksa dengan barang yang cukup berat. Di sini nggak presisi lagi, tapi ini masih bos. Masih presisi, bagian atas masih presisi. Sini ada airbagnya, lalu kemudian bagian sebelah kiri trim pintu sama dengan yang ada di bagian pengemudi. Nah, ini joknya istimewa juga nih, headrestnya. Wah, kondisinya masih bagus. Ini mobil masih sangat bagus. Ini belum masuk ke salon bos. Kalau dimasukin ke salon, waduh, jadi lebih bagus lagi bos. Nah, ini untuk bagian depannya, cakep ya. Ini mobil masih sangat cakep dan masih sangat recommended buat kalian yang menginginkan mobil leather frame Pajero Sport. Kalian beli yang ini, kalian dapat 2 Pajero Sport, karena yang sana ya bisa kalian dapatkan pula lah sepertinya. Cakep ya. Nah, kita ke baris kedua. Nah, di baris kedua, untuk baris kedua kita masuk lagi nih. Tadi jok yang di depan ini sudah benar-benar saya sliding full ke belakang, tapi kaki saya masih belum mentok di bagian sini bos. Nah, ini bisa di recline juga pastinya, dan di sini masih ada armrest ya, dengan cup holder yang ada di bagian sininya. Cakep. Dan ini ya nggak bisa untuk sliding, tapi dia bisa buat recline. Pengaturannya ada di bagian sebelah sini nih, bagian sini pengaturannya buat recline. Dan ini bisa dilipat, pelipatannya 60-40 ya. Ini untuk melipat akses ke belakang, nanti kita tunjukin juga. Oh ya, di sini tadi lupa ada armrestnya dengan material kulit dan stitching asli, dan ini kulitnya kulit yang enak semua ini bos. Nah, ada seat pocket pula. Lalu kemudian di sini ada hook dengan ini hooknya, lalu kemudian ada grip. Nah, ada lampu baca di sini dan ini masih berfungsi. Untuk AC-nya bisa diatur dari sini juga. Nih, untuk up sumburan AC yang ada di bagian belakang ya, bagian atas ini ya, nggak kelihatan dari sini. Itu bisa diatur dari sini, down, dan off. Nah, itu untuk yang di tengah. Nah, yang di tengah kan masih berasa semburan AC dari depan, so cukuplah yang dari depan. Nah, untuk light out atau tampilan dashboard dari depannya nih kayak gini nih. Wih, cakep. Satu hal, ini mobil jarang pakai karena kenapa? Yang punya ini adalah manajer di salah satu perusahaan. Jadi mobil ini pasti dijadikan mobil kesayangan. Dan ini sekali lagi bukan mobil operasional bos. Ini mobil pribadi yang sama yang punya itu sangat dirawat dengan baik. Kalian bisa untuk memastikan dengan melihat kondisinya secara langsung di bagian trim pintu. Untuk belakang juga di sini udah pakai aksen kayu, lalu kemudian ada warna chrome-nya di atas, termasuk untuk handle pintunya. Handle pintunya ini buat warna chrome juga. Cakep ya. Nah, sekarang kita lihat di sisi belakang. Oh ya, ini trim pintu sama dengan yang ada di depan. Di sini kulit jahitannya asli. Dan ini yang saya maksud tadi, di sini pelipatannya bisa one touch tumble untuk mengakses jok bagian belakang. Tapi yang belakang karena banyak barangnya ya kurang lebih kita overview sampai sini, sampai di bagian sini aja ya untuk sisi jok bagian belakangnya. Dan ini cukup luas ya untuk bagian belakang sebenarnya, tapi biasanya untuk diperuntukkan untuk anak atau orang yang ukuran badannya tidak terlalu besar. Nah, itu. Nah, sekarang kita ke
bagian bagasinya. Ini bagasinya cukup luas ya. Dan di bagian bagasi ini masih ada tempat penyimpanan lagi di bawah sini, dan ini benar-benar banyak barang-barangnya. Dan ini joknya nih masih berfungsi semua untuk recline dan pelipatannya nih dari sini. Nah, untuk melipat full rata lantai ini bisa, tapi kursi yang didudukannya, bagian dudukannya tuh masih dijungkit kayak gitu. Nah, ini tadi yang blower AC-nya, termasuk di belakang masih ada grip juga. Dan ini di bagian belakang ada 2 headrest, jadi praktis mobil ini buat 7 seater, tengah 3, di belakang 2, di depan 2. Nah, kayak gitu bos. Sekali lagi untuk harga, info pemesanan, buat kalian yang mau janjian untuk cek unitnya bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, di sini ada lampunya juga bos. Jadi kalau kalian turun, tidak langsung injak got, karena bisa kelihatan dengan bagian lampu yang menerangi sisi bawahnya ini. Cup holder dengan door pocket ada di sini. Soal yang kurang-kurang bersih, sekali masuk salon udah akan sangat beres mobil ini. Nah, untuk mesinnya kita matikan AC-nya dulu, termasuk lampu bacanya. Lalu kemudian kita intip bagian mesinnya. Nah, pedalnya ada 2 karena transmisinya otomatis. Tapi ini jambakannya khas Dakar bos. Kalau Pajero yang Dakar tuh jambakannya itu sangat terasa. Mesin sekarang kita intip. Mana nih? Wih, ini mesinnya bos. Coba didengar suaranya nih mesinnya. Sorry kalau agak ribut, tapi yang jelas masih sangat normal bos. Kedengarannya masih sangat normal, tidak ada rembesan-rembesan juga nih kalau kita lihat. Nih, masih sangat rapi, turbonya yang VGT ada di situ. Nah, ini akinya. Di atas ada peredamnya. Wes, cakep ya mesinnya. Nah, ini sekali lagi nih Dakar, jadi tenaganya lebih besar ya. Untuk yang ini apalagi pakai VGT atau variable geometri turbo. Nah, itu review sekilas kita tentang si Mitsubishi Pajero Sport Dakar keluaran tahun 2013 mewakili tahun 2014 ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembeliannya. Atau buat kalian yang mau cek unit untuk melihat kondisinya secara langsung, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Sekali lagi, ini mobil secara kondisi masih sangat bagus karena sangat terawat oleh si pemiliknya yang sebelumnya, dan durabilitas pemakaian juga masih tergolong jarang pakai karena kilometernya belum sentuh angka 100.000, masih di angka 70 ribuan sampai 80 ribuan. Ini masih sangat pendek menurut saya untuk pemakaian 2014 Triton yang saya pakai itu pemakaian 2013-14 itu sudah 140 ribuan sekarang kilometernya. Cakep ya. Cakep lagi, apalagi tampilannya nih. Nah, itu sekali lagi mohon maaf kalau ada keliru atau salah dari apa yang kita ulas kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Sekian sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.